Gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila middin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian pada sore yang insya Allah berkah ini ya, bersama Ustazuna Ustadz Fahmi Rusdi LCMA yang sudah bersama-sama kita insya Allah melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in Nawawi. Putus suaranya. Suaranya putus. Ya, kajian kitab Arba'in. Yang mana pada kajian ini kita akan melanjutkan kembali. Kemarin sudah sampai hadis yang ke-21 kalau tidak salah, Ustaz ya. Ya, mungkin sekarang, nanti bisa disampaikan 22 saja. Ya, untuk sekarang 22, mungkin teman-teman yang sudah mempunyai kitabnya dapat membuka kitab tersebut sehingga bisa mengikuti secara langsung. Baik, untuk lebih berkahnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu yang lain juga, sebenarnya kita sudah live streaming di YouTube. Tapi pada kesempatan kali ini insya Allah kita di Facebook ya, di Facebook Himpunan Dai Muda, dan juga kita rekam supaya nanti bisa disebarkan di YouTube Himpunan Dai Muda. Baik, tanpa berpanjang kalam kepada Ustadz Fahmi Rusdi untuk waktunya kami persilakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tentunya pada host kita alim minal ulama Dr. Darismono Hafizahullah yang Allah muliakan, dan juga kawan-kawan semua baik yang langsung di Zoom maupun di YouTube. Rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuki paruh pertama, lewat paruh pertama. Artinya puasa kita seolah-olah tidak terasa. Hari demi hari terus berlalu, kita sudah masuk dalam paruh pertama. Tentunya ibadah kita yang kita lakukan selama ini, puasa kita, tilawah kita, semakin hari semakin baik insya Allah. Semakin hari semakin merasa nikmat dalam beribadah. Apalagi kita mendapatkan dan merasakan halawatul iman, nikmatnya iman di saat-saat pandemi ini, yang insya Allah ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita bisa lebih dekat lagi pada keluarga kita, dan segala amal perbuatan kita, sholat kita, puasa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima isi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, jadi tema yang memang diberikan pada saya itu hadis arba'in. Yang kemarin sudah saya sampaikan, saya ini cuma 3 kali sesi ya. Yang semula saya sampaikan muqaddimah, pengantar ya, dengan pertemuan yang terbatas, dan kemudian saya juga lompat ya ke dalam hadis ke-21. Ya, saya menganggap
ya hadis 1 dan seterusnya itu bisa ditelaah oleh asatidzah yang lainnya. Yang kemudian saya melompat dari hadis 21 ya. Ya mudah-mudahan wallahu alam apakah memang sampai terakhir, karena pertemuan ini adalah pertemuan saya yang kedua. Karena saya diberikan pertemuan itu hanya ketiga. Bisa di-share Ustadz. Ini saya ada mau screen apa? Ada apa namanya? Share screen. Ini kayaknya masih dikunci. Paling enggak teman-teman atau para ikhwan akhwat bisa membaca, tapi di sini dikunci, ini nggak bisa. Disable screen sharing. Mohon Ustadz Dokter, ya, saya coba buka dulu di sini. Ya, tema kita ini atau hadis kita yang akan kita sampaikan ini adalah hadis ke-22. At-Thariq atau Thariqul Jannah. Ini judulnya yang kita membaca hadis dalam buku yang disusun oleh Dr. Mustafa Bugha itu, yaitu Thariqul Jannah, yang artinya jalan menuju surga. Ya, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi kalau kita baca hadis tentang puasa, bahkan kita seringkali mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan puasa, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Artinya ini adalah momen kita, apalagi judul dalam hadis yang ke-22 ini, Thariqul Jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang bulan puasa, pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita bisa berlomba-lomba. Was-sabiquna as-sabiqun, dalam surat iqtarabat sa'atu wan syaqqal qamar atau surah Al-Waqiah. Kemudian saya coba lihat dulu memastikan. Ya, dalam surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi kesempatan buat kita sebelum kita membaca hadis ke-22 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita orang-orang beriman untuk bisa berlomba-lomba. Was-sabiquna as-sabiqun. Ya. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Hendaknya kalian itu bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Bahkan ayat-ayat lain semuanya juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian, sabiqu ila maghfiratin, ya, bersegeralah, berlombalah untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala firmankan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saat-saatnya kita, lagi sudah 10 hari kita melewati ibadah puasa ini, ya insya Allah ibadah kita semakin hari semakin baik, kelezatan kita dalam beribadah subhanallah ya akan menjadi sangat baik. Ya ini ya hadisnya akan kita baca ya. Hadis ke-22 itu bisa dilihat dalam screen-nya. Ya.
Saudara-saudara sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Fi jannatin na'im. Mereka berada dalam surga yang penuh nikmat, ya, fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dan jumlah mereka itu banyak jumlahnya dari kelompok yang awal-awal, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama bergabung dalam Islam ini, yaitu orang-orang yang awalan yang bergabung. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan mereka-mereka ini yang akan mendapatkan nikmat bukan orang-orang yang awal-awal saja yang disebut as-sabiqunal awwalun. Tapi Allah juga menyebutkan dalam ayat berikutnya adalah wa qalilun minal akhirin, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dan juga ada jumlah mereka, ada orang-orang yang belakangan, tapi mereka jumlahnya bukanlah sullah, bukan banyak, tapi jumlah mereka adalah wa qalilun minal akhirin. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 14 dari surah Al-Waqiah. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang belakangan. Masya Allah. Ya, kita menginginkan bahwa jalan menuju surga itu harus kita tempuh. Apalagi kata Rasulullah SAW itu surga itu mahal. Tentunya harus kita raih, harus kita kejar. Andaikan ya ada orang yang dermawan menyampaikan dengan dananya yang besar, nanti malam jam 1 dini hari, barang siapa yang datang ke rumah saya, maka akan saya berikan 1 miliar rupiah. Ya tentunya orang tergerak. Bahkan ngantuknya dilawan, capeknya dilawan, semua bergerak. Kenapa? Karena misalnya disampaikan 10 orang pertama yang datang, maka akan mendapatkan sebanyak 1 miliar. Itu di dunia. Bagaimana dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah tidak pernah ya mengingkari janji-janjinya. Nah, sekarang inilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencoba meresapi amal perbuatan kita, kemudian kita khusyuk dalam beribadah. Yang kemudian kalau kita baca ayat-ayat tentang surga ini ala sururim maudunah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang ahlu surga itu di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan, Masya Allah, ya, bercengkerama, berdiskusi, berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bacakan lagi ayat setelahnya, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak wildan dari walad mukhalladun yang mereka terus kekal selama-lamanya menjadi anak-anak. Andai ya kita baru pulang kerja atau pulang dari kegiatan, kemudian sampai ke rumah, ya, kemudian disambut oleh anak-anak kita yang lucu-lucu, ya, yang wajahnya imut-imut, semua menyambut kehadiran seorang ayah yang memang dinanti, ditunggu dari tadi, subhanallah, ya. Bukan saja itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyambut, ya, dikelilingi dengan anak-anak itu biaqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, cerek dan piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Masya Allah. Ya, kita coba mengilustrasikan dunia saja udah luar biasa. Ada anak kita menyuguhkan minuman yang terbaik, apalagi minuman yang paling kita sukai, ya, dipersilahkan kita. Masya Allah. Kemudian Allah lanjutkan lagi, la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Subhanallah, ya. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kadang-kadang dengan janji-janji yang Allah sebutkan tadi kita luput bahwa seolah-olah surga itu ya begitu saja. Padahal penjelasannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak penjelasannya. Begitu juga ya kedahsyatan api neraka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
begitu panasnya neraka dengan segala isinya Allah pun sudah sampaikan dalam Al-Qur'an. Tentunya ya, dengan momen yang baik ini sebelum kita bahas hadis yang sangat singkat sebenarnya ya kita tadi mencoba membahas apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an Karim ya, yang tadi artinya la yusaddauna anha wa la yunzifun, ayat 16 Al-Waqiah. Kemudian Allah sampaikan lagi wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Maaf, ayat 19 ya, bukan ayat 16 ya. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Mereka datang dengan membawa minuman, mereka tidak pening, tidak mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Kemudian dan buah-buahan yang mereka pilih ya. Ahli surga memilih semua buah-buahan, wa lahmi tayri mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Kemudian wahurun 'ain, dan ada bidadari yang bermata indah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Dengan apa tentunya? Allah sampaikan jazaa'an bima kanu ya'malu. Tentunya ini adalah balasan bagi mereka yang beramal saleh, yang mengerjakan dulu waktu di dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, ini terkait dengan surga yang bagaimana nantinya kita akan thoriq ilal jannah. Bagaimana kita bisa menempuh ke dalam surga, tinggal dibahas dalam hadis singkat ini. Yang memang kalau kita baca, Masya Allah ya, hadis ini cukup singkat, ya, yang tentunya kita bisa memahami sedikit ya tentang surga yang memang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Surga itu ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan juga belum pernah terlintas dalam hati manusia. Tentunya tadi sudah saya sampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apalagi kita dijanjikan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa, yaitu pintu surga khusus dari pintu yang 8, yaitu Babur Rayyan, disiapkan buat mereka yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan fi sahihaini an Sahli ibni Sa'adin, dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwab, di dalam surga itu ada 8 pintu surga. Babun minha yusamma ar-rayyan, ada pintu yang dinamakan dari 8 itu namanya adalah ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak masuk ke dalam Babur Rayyan kecuali mereka yang berpuasa. Ya wa fillah rahimakumullah, itu terkait dengan surga yang nantinya banyak sekali sifat-sifat surga. Bisa ada buku khusus yang saya tadi kutip, itu ada buku Al-Jannatu wan Nar ya, yang memang disusun ada ayat-ayat dan hadisnya, itu oleh Profesor Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Kita masuk ke hadis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a adkhulul jannah, qala na'am. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, itu orang Ansor ya, orang Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna rajulan, ada laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi
atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita iza shallaitu al-maktubat, bagaimana pendapatmu apabila aku melaksanakan sholat yang wajib al-maktubat wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, saya menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, saya mengharamkan yang diharamkan, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambahkan sedikit pun daripada itu semua, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, qala na'am, iya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini hadis ya yang kita bisa baca, hadis ke-22, yaitu Thariqul Jannah, jalan menuju surga. Oh ya, ini di depannya ya, lanjutan kajian hadis Arba'in Nawawi. Ya, ini saya ambil penjelasannya dari buku Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sudah juga diterjemahkan, silakan saja. Itu Dr. Mustafa Adib Al-Bugha dan Ustadz Muhyiddin Mistu menyelami makna 40 hadis Rasulullah secara Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita bisa membaca hadis ini ya. Nah, disebutkan di sini ya. Kalau kita balik ke sini, ini bisa dilihat buku aslinya Al-Wafi. Maaf. Oke. Ya. Di halaman 158. Ya. Jadi dijelaskan makna haramtul haram. Kita masuk ke dalam penjelasan kata. Pengertian dari haramtul haram artinya istanabtuhu. Aku menjauhinya, menghindarinya. Ya. Wa makna ahlaltul halalah, saya menghalalkan yang halal. Fa'altu mu'taqidan hillahu. Saya melaksanakan betul-betul yakin bahwa itu adalah halal. Ya, kalau kita baca dalam penjelasan lain, innal halala bayyinun, dalam hadis Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Berhenti saja di situ, dan kemudian kita bisa melaksanakan bahwasanya haram itu adalah jelas, yang halal itu juga jelas. Ya. Nah, kemudian Syekh penyusun Al-Wafi ini, yaitu Mustafa Adib Al-Bugha, menyampaikan bahwasanya hadis ini pun ditakhrij ada dalam Imam Muslim fil Iman, ya. Bisa dibuka Sahih Muslim, bahwasanya hadis ini pun yang dikutip, yang disusun oleh Imam Nawawi juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Itu dalam bab bayanul imanil ladzi yadkhulu bihil jannah wa anna man tamassaka bima amara bihi dakhala jannah, yaitu dalam bab itu menjelaskan tentang iman yang mengantarkan kepada surga, bahwasanya yang berpegang terhadap perintah itu, ya maksudnya dengan keimanan itu, bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kita kalau mengenal siapa tadi perawinya, ini namanya An-Nu'man bin Qawqaw Al-Khuzai. Syahida Badron, dan dia mengikuti perang Badar. Wa qutila yauma Uhudin syahidan, dan dia syahid, ya, terbunuh dalam perang Uhud, ya. Siapa? Nu'man, ini perawinya. Baik, saudara sekalian, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, supaya lebih mudah, ya. Oke. Baik. Ini yang saya coba ambil dari buku Al-Wafi, kandungan fiqhul hadis, ya. Fikih hadis. Yang pertama, ya, disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Artinya Rasul ya bukan saja rahmat bagi manusia saja, tapi masya Allah lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, inilah yang menjadi ciri Islam, bahwa Islam itu adalah rahmat lil alamin, ya. Keselamatan buat semua, rahmat buat semua, ya. Bahkan ya kalau ada kajian Ustadz Deris Mono itu kan bisa ditinjau lagi, dibaca lagi, ditelaah lagi tentang sirah nabawiyah yang kemarin disampaikan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala pun ya menyebutkan dalam sebuah ayatnya, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, dalam surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sampai wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tentunya kita bisa kembali lagi ya membaca sirah nabawiyah baik sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi atau setelah menjadi nabi, subhanallah, ya. Bahkan ya kita bisa lihat dari berbagai sisi, ya, bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan musuhnya, bagaimana dengan yang lain-lainnya. Ini merupakan kandungan hadis pertama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penunjuk buat kita orang-orang beriman, ya, sebagai hidayatul al-irsyad, memberikan petunjuk kepada kita, ya, untuk tidak sesat dalam jalan ini, menjalani kehidupan, ya. Bahkan di sini disebutkan yunqizuhum atau yunqizuna minad dhalal alladzi yasuqu ilan nar. Dan Rasulullah SAW itulah yang akan menyelamatkan kita dengan memberikan petunjuk kepada kita dari kesesatan, daripada kita akan dimasukkan ke Allah Subhanahu Wa Taala ke nerakanya. Tentunya disinilah kandungan hadis pertama terkait dengan Rasulullah SAW adalah rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, ya kita ambil ya dari hadis tadi, kandungannya asyauqu ilal jannati wal bahsu an tariqiha. Asyauqu ilal jannah. Kita rindu kepada surga. Wal bahsu an tariqiha. Dan kita mencari bagaimana jalannya. Ya, selama ini bisa jadi ya kalau orang ingin mencapai atau mendapatkan sesuatu, ya sebutlah ya dia ingin menjadi pengusaha besar, ya. Dia ingin menjadi politisi ulung, ya. Dia ingin menjadi pejabat, dia ingin menjadi dosen, atau dia menginginkan apa saja, pasti dia punya maslak, ya. Dia punya jalan yang harus ditempuh. Kenapa? Karena cita-cita obsesinya itu tidak akan bisa diraih kecuali dia harus pelan-pelan, ya. Dia akan bisa mencapai untuk mendapatkan cita-citanya. Nah, begitu juga saudara-saudara sekalian, bagaimana ya kita ini bisa punya pandangan yang luar biasa seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang visi yang selalu dibangun itu seringkali pertanyaan itu tentang surga, tentang kerinduan kepada Rasulullah, ya. Bahkan kemarin yang ditanya juga tentang istiqomah, ya, pesan yang tidak pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang seseorang itu tidak bertanya kepada Rasul lagi kecuali kepada maksudnya tidak bertanya kepada orang lain kecuali kepada Rasulullah. Kemudian Rasul sampaikan hal sebelumnya amantu billahi tsumma istaqim. Bahkan ada sebuah cerita yang cukup menarik ya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan sahabatnya. Kalau tidak salah namanya siapa? Saya lupa namanya, Malik Al-Ansori atau siapa. Suatu kali Rasulullah SAW bertanya kepadanya.
kaifa asbahta ya Haris. Oh, Haris namanya. Haris Al-Ansari. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Bagaimana kabarmu pagi ini, wahai Haris? Kemudian Haris menyampaikan, asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini kabar saya, iman saya lagi mantap. Saya sebenar-benar iman. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fama haqiqatu imanik. Ya. Bagaimana esensi iman kamu? Tadi disampaikan bahwasanya dia menjawab pertanyaan Rasulullah ketika ditanya kaifa asbahta ya Haris, kemudian beliau mengatakan asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini iman saya betul-betul mantap. Kemudian disampaikan yang cukup panjang, ya. Laqad uzifat alayya dunya wa sahartu layali wa azmatu, saya lupa ininya redaksinya. Yang intinya ketika ditanya Rasulullah SAW bagaimana esensi iman kamu, ya bahwa dunialah bukan menjadi tujuanku. Kemudian sahartu layali, saya malam itu bergadang, artinya melakukan sholat malam. Wa azmatu nahari, dan siangnya saya tahan rasa lapar saya. Berarti dia berpuasa. Nah, ini momen-momen yang pas sekarang-sekarang ini, di mana sahabat Haris ini malamnya beribadah, malamnya bergadang untuk qiyamul lail, paginya berpuasa. Nah, kemudian disampaikan lagi, wa ka'anni ra'aitu arsya rabbi barizan, dan seolah-olah aku melihat arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapan saya. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah, dan seolah-olah saya melihat penduduk ahli surga, yatazawaruna fiha, mereka saling berkunjung, ya, saling berziarah. Ya, kemudian lagi disampaikan oleh Al-Haris, wa ka'anni anzuru ila ahli nari yatadaghawna fiha, dan saya juga seolah-olah saya melihat ahli nar, ya, penduduk ahli neraka, mereka merintih kesakitan karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Haris, arafta ya Haris ilzam. Kamu sudah tahu wahai Haris, maka komitmenlah. Nah, inilah yang disampaikan oleh sahabat Al-Haris. Bagaimana kerinduan dia terhadap akhirat luar biasa. Bagaimana visi ukhrawinya itu lebih besar ketimbang visi akhiratnya. Karenanya ketika visi akhirat itu yang paling menguat, insya Allah, ya, misi dunia itu bisa terlampaui, ya. Karena hakikatnya, ya, di dunia itu kan kata Imam Ghazali sebagai, ya, ujian buat orang beriman, ya, yang nantinya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkait dengan yang kedua, asyauqu ilal jannah, kita terlintas dalam kita ini merindukan surga, ya. Apalagi, ya, kalau kita bahas tentang surga, surga itu darajat, ya. Surga itu bertingkat-tingkat, ya. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, ya, dalam hadisnya itu mi'atu darajah, ya. Surga itu ada 100 tingkat, 100 tingkatan. Bahkan disebutkan, ya, saya coba mencari dulu di sini dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dalam Kitabul Jihad. Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan surga itu buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, ya, kalau di dunia mungkin, ya, kita bisa ilustrasi, ya, sangat beda antara lantai 1 dengan lantai 20.
mungkin lantai 30. Bisa jadi yang semakin atas, ya harganya semakin mahal. Lagi kalau kita ke umrohan, ke Masjidil Haram itu, semakin tinggi, bahkan view-nya ke Ka'bah, ya itu harganya semakin mahal. Ya. Nah, namun surga ini, ya antara satu surga dengan surga, kata Rasulullah SAW, kama bainas sama'i wal ardh, antara satu tingkatan dengan tingkat lain, antara langit dan bumi. Jauh sekali. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, فَإِذَا سَأَلْتُمُ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga Firdaus. Fa'innahu awsatul jannati wa 'alal jannah. Karena surga Firdaus itu ada posisinya di tengah-tengah dan di yang paling tinggi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atasnya itu ars Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjara anharul jannah, dan darinya ya terpancar sungai-sungai surga. Masya Allah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, babun darajatul mujahidin fi sabilillah. Saudara sekalian, ini yang kedua ya dari kita memahami jalan menuju surga, ya. Bagaimana disampaikan kandungan hadisnya adalah asyauqu ilal jannati wal bahsu an tariqiha. Ya. Karena kenapa? Karena memang di ujung adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, "Nah, iya, kamu masuk surga." Ya. Baik, ini ya yang kedua. Yang ketiga, kunci keselamatan adalah komitmen terhadap berbagai kewajiban dan larangan. Sebagaimana hadis tadi ini, ya. Yang pertama, ya, ujungnya adkhul jannah. Nih, komitmennya ahlaltul halal wa haramtul haram. Jadi Imam Mustafa Al-Bugha menyebutkan kandungan fiqhul hadisnya adalah iltizamul faraidi wa tarkul muharramati asasun najah. Jadi dasar kunci an-najah, keselamatan, adalah iltizamul faraidi wa tarkul muharramat, yaitu komitmen dengan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah memberikan kita kewajiban itu sudah banyak. Apalagi ada kata di depannya ya ayyuhallazina amanu, kata Ibnu Mas'ud, pastikan setelah panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ada sebuah perintah yang akan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau ada sebuah larangan, ya, yang diminta, dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghindarinya. Ya, sangat banyak di antaranya yang hari ini adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana kalau ini komitmennya, ya? Jadi ada yang haram. Ya, contoh yang paling terkait dengan muamalah, ya, itu juga dibahas dalam kajian HDMI itu kan ada ekonomi Islam, silakan aja bisa menelaah dengan Dr. Zulkarnain. Jadi dalam hal muamalah misalnya, yang haram itu kan dua, ya, yang paling sederhana. Ada haramun li zatihi, ada haram karena zatnya, ada haramun li ghairihi, ada haram karena selainnya. Misalnya haram karena zatnya, hurrimat alaikumul maitatu ya ayyuhallazina amanu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hurrimat alaikumul maitat, diharamkan bagi kalian maitah, bangkai. Yang tentunya nanti ada pengecualian, ya, ikan dengan belalang, ya.
Kemudian al-maita waddam, dan juga darah, walahmul khinzir, daging babi dan seterusnya. Itu secara zat haram. Bagaimana kita bisa ya menghindari, menjauhi ya dengan perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah haramun li ghairihi. Haram bukan karena zatnya, karena selainnya. Misalnya apa? Perjudian, ya, maisir, ya. Kemudian penipuan, ya. Ya kalau istilah yang berkembang tuh ada muncul kata maghrib, ya. Maisir, perjudian, ghoror, ya, riba, tiga, batil, dengan batil. Misalnya kita punya uang ya 100 juta rupiah, halalan, thayyiban, kita kerja, kita usaha, uang itu kita dapatkan dengan baik ya. Kemudian haramun li ghairihi, haram karena selainnya, akhirnya kita campur adukan uang itu dengan yang haram. Misalnya kita dana tersebut buat perjudian, maisir, maka itu pun menjadi haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan. Ya, ini gambaran singkat saja terkait dengan ya haram li ghairihi ya. Atau misalnya ya menipu atau spekulasi, jual beli ijon memang belum matang, atau jual beli ikan di dalam empang ya. Ya mungkin nanti bisa dikaji dalam kajian HDMI ekonomi syariah yang tadi siang ya jam 1. Masya Allah ya, itu bisa kita bisa memahami secara utuh lagi. Kewajiban-kewajiban kita juga banyak yang harus kita lakukan, paling tidak syiar-syiar Islam ya, puasa ya, kemudian sholat ya rukun Islam ya, kemudian zakat, tentunya juga ibadah haji ya. Nah, ibadah haji yang mudah-mudahan masih dalam proses, apakah ibadah haji tahun ini akan dipending atau belum ya dengan pandemi, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini kewajiban kita, bahkan kita bisa sempurna ya Islam kita kalau bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena ada sebagian kita bisa jadi secara dana cukup ya, tapi katanya belum dipanggil. Itu belum dipanggil, masanya dia ada kemauan atau tidak ya. Bismillah ya, bukan gara-gara dipanggil. Itu kan semua al-akhzu bil asbab, muhawalahnya adalah dari kita semua ya. Jadi bukan saja kita menghindari larangan, yang pertama juga tadi adalah iltizam ya al-faraid ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis lain, ada disebutkan di sini dalam syarah Arba'in An-Nawawi ya, kalau seandainya bisa naik lagi ya, ma taqarraba ilayya ya, ketika seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iftaratuhu, dengan sesuatu yang wajib kemudian ditambahkan lagi yang sunnah-sunnah, maka itu jauh lebih baik ya. Ini hadisnya tidak disebutkan lengkapnya di sini, artinya kita pernah membaca hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya, Allah memberikan penglihatan basirah dari Allah Subhanahu wa taala, tangannya ya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini yang ketiga ya. Wow, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Masya Allah ya. Kita lompat aja dan ya. Ini karena harus jam 5 ya. Terakhir ya. Ini baru satu hadis ya. Gimana hadis-hadis yang lain? Makanya pertemuan kita sangat-sangat singkat. Terakhir ya. Ini yang menjadi penting. Agama ini adalah mudah ya. Inna hadzal din atau inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kita ini sesuai fitrah kita, sesuai kemanusiaan kita ya. Bahkan boleh katakan nih ya agama yang paling fitrah sekali ya, agama Islam ini. Tentang puasa saja ya,
itu banyak sekali ada keringanan-keringanan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari ibadah puasa, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah 185, di ujungnya Allah apa menyebutkan? Masih ingat kita? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menginginkan namanya kemudahan, ya. Wala yuridu bikumul usra. Dan sekali-kali Allah tidak menginginkan kesulitan, ya. Makanya dulu pernah ada cerita ketika ada orang sakit, ya, di zaman Rasulullah SAW, kemudian dia telah junub, ya, yang mengharuskan dia mandi wajib tentunya. Kemudian dia tanya kepada sahabat yang lain, kamu junub, sakit, kamu mandi. Nah, mandilah dia, ya. Nah, kemudian Allah, setelah itu wafat orangnya. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sampai qatalahumullah, ya. Ini nggak bisa begini, ya. Artinya jangan sampai pemahaman kita letterlek. Padahal dalam Islam itu ada kemudahan, ada azimah, sebuah tuntutan, ada juga rukhsah, ya, sebuah keringanan, ya. Apalagi sekarang ini kita tidak mau lagi terjebak kepada yang sholat raweh di masjid atau sholat Jumat di masjid. Ya bismillah. Kondisi sekarang ini, ya mau tidak mau pilihannya adalah yang terbaik. Ini istihadiyah, ya. Apalagi ada qoror, ada ketetapan yang memang memiliki otoritas, maka dari pemerintah atau dari lembaga agama, ya, dan lain-lain, bismillah udah, ya. Apalagi sudah disebutkan sebagai zona merah, kita nggak usah punya konflik lagi. Istilahnya kalau dalam orang sholat itu adalah innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Adanya dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau seandainya imamnya ini nggak diikuti, siapa yang akan mau diikuti lagi? Apalagi ada sebuah kaidah hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Sudah ada keputusan, ya. Ya, itu bisa menghilangkan semua persoalan, ya. Semua perbedaan maksudnya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dari hadis ini, ya, bagaimana bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Tentunya ibadah yang kita lakukan yang penting-penting saja, yang pokok-pokok saja, ya, itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Tentunya yang kita inginkan kan tadi saya sudah sampaikan, kita mengambil hadis, ya, bagaimana kita bisa naik lagi surga yang paling tinggi lagi, ya, surga lagi yang paling tinggi yang memang bisa berjumpa dengan para rasul, ya, para sholihin dan orang-orang wa hasuna ulaika rafiqa. Ini, ya, kalau misalnya kita lakukan singkat saja, ya, bisa jadi karena kita kesibukannya luar biasa atau memang kita sulit banget untuk bisa mencapai yang tinggi. Masya Allah, Allah berikan kemudahan sekali di sini dengan melaksanakan perintah sholat, ya, puasa, ya, tentunya masuk di dalamnya yang wajib, zakat, dan lain-lain. Wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kemudian nggak usah nambah-nambah lagi. Adkhul jannah, apakah kata sahabat ini masuk surga saya? Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, iya, masuk surga. Ya Allah, Allah bisawab, mudah-mudahan masih banyak kekurangannya. Paling tidak hari ini kita mendapatkan sebuah hadis, ya, yang sangat singkat tapi syarat dengan kualitasnya. Kita mendapatkan ini dalam hadis Imam Nawawi, hadis ke-22, dan juga bisa dilihat dalam Sahih Muslim yang bunyinya ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul haram. Ya Rasulullah, apabila kamu lihat saya melaksanakan sholat faraid, sholat yang diwajibkan, wa sumtu Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, mengharamkan yang haram, kemudian saya tidak menambahkan sesuatu lagi daripadanya, adkhulul jannah, maka saya masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tadi, nah, wallahu a'lam bishawab, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan
kepada Ustaz Fahmi yang sudah memberikan kesaksiannya. Ini ada pertanyaan Ustaz Fahmi. Boleh ini dijawab Ustaz? Mana ya? Saya belum baca. Iya, di chatnya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ahlan, ahlan. Ini Ustadz Ma'asum, ya. Dari mana, Phil? Nah. Phil? Yang mana nih? Ini saya baru. Pertanyaan pertama ya, dalam menimba ilmu, masuk suara saya? Apakah sebaiknya kita menimba ilmu secara tadarus sedikit-sedikit, lalu diamalkan, dan ilmu yang telah didapat baru menambah ilmu baru, atau bagaimana Ustadz? Ya, intinya kita tidak mungkin untuk bisa beribadah dengan baik kecuali dilandasi dengan ilmu. Ya, nggak mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, ya, puasa dengan baik, beribadah haji dengan baik, kemudian berzakat dengan yang baik, kecuali dengan ilmu. Apalagi itu tiap hari kita atau dalam kehidupan kita itu selalu ada, ya. Ya tentunya ya kalau dalam hal ini apakah menjadi kewajiban semua orang? Ya kalau terkait dengan ibadah, iya, ini bukanlah sebagai apa istilahnya fardu kifayah, bukan. Tapi untuk semua orang. Kenapa? Nggak mungkin. Ini kalau misalnya kita korelasikan terkait dengan ibadah sholat, ya. Contohnya, ya, itu tidak mungkin kita berikan kepada orang lain karena ini kita yang akan melaksanakan. Karena itu misalnya kita baca hadis, ada Rasulullah SAW mendapatkan ada sahabat al-musi sholatahu, orang yang jelek sholatnya, kemudian Rasulullah benarkan. Ya kecuali nanti kita mau pendalaman, ya pendalaman secara fikihnya, secara tafsirnya, yaitu sifatnya bukan fardu ain lagi, itu fardu kifayah, ya, karena ini bukan sampai mendalam. Tentunya yang rutinitas yang kita lakukan, ya kita sebagai muslim, ya hendaknya kita harus bisa memahami, paling nggak standar lah, ilmu standarnya, ya. Kalau misalnya mau jadi selanjutnya tuh alim minal ulama, ya, dia kal bahri, seperti lautan, tapi kita posisinya tidak seperti itu. Yang kedua, ya tinggal kita harus ya berguru, karena memang tidak mungkin kita hanya semua mengandalkan dengan buku-buku saja. Kadang-kadang pemahaman kita yang bisa jadi penulisnya tidak menginginkan demikian, kita punya kesimpulan sendiri, ya. Ya karenanya ada istilah tilmizu ustadzin la tilmiza kitabin. Jadi kita belajar dengan guru, bukan dengan buku. Bisa jadi apa yang kita baca ini menurut kita pemahamannya benar, tapi sebenarnya penyusunnya, penulisnya nggak begitu, ya. Makanya perlu ada konfirmasi kepada ustadz, ya. Ya itu mungkin singkatnya demikian. Wallahu alam. Kemudian masih ada di bawahnya, saya nggak lihat, ya. Saya pernah mendapati pemikiran seperti ini, Ustadz. Belajar agama itu sedikit-sedikit saja sesuai kebutuhan, nggak usah terlalu banyak belajar. Kalau ilmu yang sudah dapat saja belum bisa diamalkan, jadi lebih baik belajar sedikit. Kita amalkan dulu. Ya Masya Allah, ya. Tidak ada yang menyalahkan, ya. Artinya gini, ya. Ini tadi terkait dengan ibadah-ibadah kita yang rutinitas, ya kita mau belajar sedikit semua. Emang awalnya kan belajar dari yang pelan-pelan. Ketika kita sebagai awam, ya hendaknya kita tanya seorang alim. Karena kita bisa aja minta fatwanya, ya, karena seorang awam itu kan ya mau tidak mau dia harus berpatron, minta pendapat asatidzah atau para kiainya. Nah kemudian bagaimana tadi kita amalkan? Ya kalau kita bersandar kepada dulu ya para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW, memang mereka tidak beranjak belajar itu dari 10 ayat dari Al-Quran, kecuali membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkannya. Yang ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud rahimahullah, sahabat, ya radhiyallahu an. Ya, tentunya kemarin udah saya sampaikan pekan lalu apa hari apa, ya para sahabat tuh komitmen belajar pertamanya itu adalah dengan iman.
ta'allamnal iman qabla Quran. Kami belajar iman dulu. Jadi ketika ada perintah, ya langsung dia laksanakan. Misalnya ada ayat tentang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Masuk di dalamnya khamr, di situ langsung ditanggalkan atau ditinggalkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Artinya mereka nggak nunggu waktu dulu. Mereka yang di rumah, mereka yang di pasar, mereka yang di jalan, ketika mereka mendapatkan perintah itu, kemudian mereka kebetulan pegang al-khamar, udah langsung dilempar, ya dibuang. Kenapa? Karena mereka belajar keimanannya dulu, ya sebelum yang lain. Kadang-kadang kita ini ya sedikit masih ragu, ya, karena yang harus kita yakin itu mantap dengan keimanan kita. Ya kalau para sahabat dulu pelan-pelan. Nah kalau hari ini kan memang Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya kita juga sebagai awam atau baru pembelajar ya pelan-pelan lah belajar. Ya, ketika kita sanksi atau ragu terhadap ini, konfirmasi kepada asatizah, pada alim minal ulama atau kiai kita, ini seperti apa maksudnya, ya. Artinya kita siapkan waktu untuk belajar. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin. Allah akan berikan pemahaman dia terhadap agama. Ini yang pertama ya, pertanyaannya. Dari Syekh siapa nih? Oh dari Dr. Deris nih. Kemudian terakhir ya, bagaimana seorang muslim bisa istiqamah dalam ibadah? Kadang setiap kali iman turun, kadang setiap kali iman kita sering naik turun, mohon pencerahannya. Pekan lalu memang kita sudah ulas sedikit ya, mungkin saya ngulang sedikit. Ya memang itu jelas. Al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan kita turut ya dengan sebab maksiat. Bagaimana mencoba naik? Ya udah, kalau kita tahu bahwa ini adalah mau turun, ya kita jangan sampai melorot terus. Tentunya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kita punya muhasabah. Ya kalau memang tiap malam berat, ya tiap pekan. Tiap pekan berat, ya kita bisa tiap bulan. Atau sekarang ini kita coba, ya semangat kita seperti apa. Kalau kemarin itu sudah saya sampaikan, ya semua itu memang ada rintangannya, ada ujiannya. Tapi bagaimana kesungguhan kita untuk bisa terus mempertahankan, ya. Karena itu kita membaca kembali syiar salaf as-saleh, bagaimana perjalanan orang-orang soleh. Ternyata kita belum ada apa-apanya dengan mereka, ya. Kita terus mengkaji, membaca, ya, mendengar ceritanya, kisah-kisahnya, masya Allah, ya. Mereka digambarkan oleh Ibnu Katsir itu di Al-Bidayah wan Nihayah, ruhban fil lail, fursan fil nahar. Mereka seperti rahib-rahib di malam hari dan seperti penunggang kuda. Jadi malamnya seperti rahib, paginya cekatan. Subhanallah. Ya, tentunya ada waktu bagaimana kita bisa ya merenung ketika ibadah kita ini melorot. Yang terakhir, tentunya kita ada ibadah khusus yang memang ini bisa mengantarkan kita kepada istiqomah. Ya sebagaimana yang pernah kita dengar, kita baca dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW ya diperlihatkan surga, neraka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar di surga itu ada syib-syib atau qab-qab, ada suara sendal ya. Ternyata itu suara sendalnya Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah turun lagi ke muka bumi, dia tanya, wahai Bilal, apa yang menjadikan kamu sampai terompahmu itu terdengar ya di dalam surga? Kemudian saya sampaikan, ya Rasulullah SAW, saya ya setiap kali melakukan berwudu, ya bersuci, saya selalu sholat 2 rakaat. Itu saya lakukan. Iltizam, komitmen saya. Kalau bahasa hadisnya, ahabul amal ilallahi in qalla wa atqana. Jadi perbuatan
yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selain yang wajib-wajib yang sudah kita lakukan adalah in qalla wa atqana. Dia itu sedikit tapi kontinu. Tentunya inilah yang akan bisa menguatkan kita apakah setiap harinya kita biasa misalnya setengah juz Al-Qur'an. Ya udah, itu kita coba komitmen ya. Apakah pada sholat subuh dan lain-lain, karena kekuatan ma'nawiyah kita itulah yang akan menjadi proteksi diri kita. Ujian begitu banyak, kemudian cobaan begitu banyak ya di hadapan kita setiap harinya ya, apakah maksiat, apakah nanti godaan dan lain-lain. Nah, yang memproteksi diri kita siapa? Ketika kita mendapatkan ujian itu, misalnya perbuatan yang haram, ada basirah dalam diri kita. Yang tadi udah sebutkan, amal-amal perbuatan hamba ketika dilakukan yang wajib-wajib kemudian ditambahkan dengan sunnah-sunnah, Allah akan memberikan petunjuk. Nah, itulah yang akan mengantarkan kita, oh ini nggak mungkin. Kita ada sebuah keraguan dalam diri kita. Oh ini haram, ini nggak boleh ini. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya selamat dari sebuah kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Deris, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ya segala ibadah kita semua dari awal puasa sampai akhir, mudah-mudahan semakin baik ya, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Khair insyaallah. Itsnain bas soal ya. Dua aja ya sini yang baca ya. Oke. Ya. Terakhir saat antum kasih pertanyaan, ini kuis, insya Allah bagi bisa yang menjawabnya ada voucher pulsa 50.000 Ustaz. Tafadhal. Masya Allah. Antum sampaikan dari awal di depan biar Anda siapin. Oke, yang sederhana aja. Perawi hadis ini siapa? Saya Ustaz. Siap. Perawinya Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ya, siap. Sahih insyaallah. Ya, ini siapa nih? Desi tinggal di mana? Di Pontianak. Oh, subhanallah. Ahlan wa sahlan ya. Ya, Ustadz. Benar, Ustadz? Ya, insyaallah. Udah maghrib belum di sana Pontianak? Belum Ustadz, masih sekitar setengah jam lagi. Sama. Sama ya, sama di Jakarta ya. Nanti silakan hubungi admin ya untuk mengambil hadiahnya. Oke, jazakallah khairan Ustaz Fahmi Rusdi atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan kita mengambil berkah juga. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dihadiri dari Papua juga Ustaz Rifki. Oh, Masya Allah. Ahlan, Masya Allah. Ini sahibul hikmah nih, Masya Allah. Insya Allah nanti ada jadwalnya buat beliau nanti. Ahlan. Baik, kita akhiri Ustaz dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.